Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Nurani Lahagu. I am from 2nd grade C, Islamic Education in STAI Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura. Okay, that's all for introduction, and now I would like to present active voice and passive voice. What do you know active voice and passive voice? Okay, this video is used for fulfilling the last assignment in this semester with subject English that lecturer Tiara Panduwinata MPD. Enjoy for watching. Okay, first, active voice is the term for a verb. Subject perform the action of the verb. Yang artinya, kalimat aktif adalah suatu kalimat di mana subjeknya lah yang melakukan tindakan, pekerjaan, atau perbuatan tersebut. Dan biasanya diawali dengan imbuhan meng, seperti mencintai, melukai, menjatuhkan, menakutkan, dan lain sebagainya. And second, the passive voice is used when we want to emphasize the action or verb and the object of a sentence rather than subject. Nah, maksudnya di sini adalah kalimat pasif, yaitu suatu kalimat di mana subjeknya lah yang dikenai tindakan, pekerjaan, atau perbuatan tersebut. Nah, biasanya pada kalimat pasif ini terdapat imbuhan di atau ter, seperti pada kata terluka, terbuka, dibuka, ditutup, dimakan, tertahan, terjatuh, dan lain-lain. Oke friends, pada kalimat aktif dan kalimat pasif terdapat pola yang harus diingat, yaitu to be ditambah verb 3 atau past participle, di mana seperti pada to be itu biasanya ada is are yaitu untuk present, was were itu untuk past, be digunakan setelah to dan modal, being itu digunakan setelah preposisi pada pola gerund dan pola gerund, dan terakhir itu ada been, yaitu digunakan setelah have, has, or had. Nah, pada penggunaan pola ini biasanya itu tergantung pada kalimat yang disediakan. Jadi, friends harus tahu dulu bahwasanya ada pola yang harus kita ingat. Kemudian, friends juga perlu tahu apa maksud dari preposisi dan pola gerund yang saya jelaskan tadi. Nah, preposisi itu dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan artian kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan arah waktu, tempat, posisi, dan lain-lain. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris, preposisi yang sering digunakan yaitu seperti on, in, dan at, atau seperti at home, kan? Nah, yang kedua itu ada pola gerund. Jadi, pola gerund ini adalah kata lain dari kata kerja atau verb yang ditambah dengan imbuhan ing. Nah, atau verb ing. Dan fungsi dari pola gerund ini adalah sebagai noun atau kata benda. Kemudian, ada yang first harus ingat bahwasanya kalimat aktif dan kalimat pasif itu terdapat rumus. Nah, rumus pada kalimat aktif yaitu ada subjek, ada verb, dan ada objek. Sementara pada kalimat pasif itu ada subjek ditambah to ditambah be atau to be, verb 3, dan by object. Nah, objek pada kalimat pasif ini tergantung pada soalnya juga. Terkadang kita tidak menggunakan by dan terkadang kita harus menggunakan. Jadi tergantung kalimat soalnya bagaimana. Oke friends, perlu diketahui bahwasanya perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu tidak mengubah tense yang digunakan pada kalimat tersebut ya. Dengan kata lain, tense yang terdapat dalam kalimat pasif ini akan terus mengikuti pola pada kalimat aktifnya. Kemudian friends, harus ingat di dalam kalimat pasif ini terdapat 6 ketentuan yang harus friends ingat. Yang pertama, number 1, subjek pada kalimat pasif berasal dari objek pada kalimat aktifnya. And number 2, pada imbuhan ing di kalimat aktif akan menjadi being pada kalimat pasifnya. Yang ketiga, tense
pada kalimat pasif akan terus mengikuti pola aktifnya. Yang keempat, verb 3 dibentuk dari verb pada kalimat aktifnya. Dan yang kelima, kalimat transitif yang mengandung objek yang bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif, atau dengan makna lain bahwa pasif hanya berlaku bagi kata kerja transitif. Dan terakhir itu adalah kalimat pasif digunakan jika ingin menonjolkan hasil tindakan daripada pelaku tersebut. Nah teman-teman, pada kalimat ini dicontohkan, pada kalimat transitif ini contohnya adalah yang mengandung kata kerja, seperti pada kata I bought cosmetic for mom. Nah, I bought, I itu saya, bought itu adalah kata kerja ketiga atau verb 3. Saya membelikan kosmetik untuk ibu. Nah, kalimat transitif ini teman-teman harus paham bahwa kalimat transitif ini adalah kalimat yang memiliki susunan objek, susunan subjek, predikat, objek, dan dilengkapi dengan keterangan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengenal itu namanya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, begitu. Oke friends, untuk lebih memahaminya bagaimana kalau kita akan membahas lebih rinci bagaimana pengubahan active voice menjadi passive voice. Nah, yang kita bahas ada 5 tenses, teman-teman. Yang pertama itu friends, yaitu simple present. Simple present is kejadian yang terjadi pada hari ini. Present continuous, sedang berlangsung. Present perfect, sudah berlangsung hari ini. Simple past, masa lampau atau masa lalu. Dan simple future, masa yang akan datang atau lebih disebut dengan planning. Oke, yang pertama adalah simple present. Nah, simple present contohnya adalah they cancel the online order today. Mereka membatalkan pesanan online hari ini. Akan diubah menjadi kalimat pasifnya, yaitu the online order are cancelled by them. Or di sini adalah to be, cancel ini adalah kata kerja ketiga ditambah by, dan ini adalah pengganti dari they. Number 2 adalah present continuous. Contohnya yang sedang berlangsung, I'm baking a bread. I'm baking a bread. Saya sedang membuat roti. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif, menjadi a bird is being baked by me. Is being di sini adalah to be, sementara baked di sini adalah kata kerja ketiga dengan diikuti by. Ini itu pengganti dari I. Kemudian present perfect. Present perfect yaitu Satria has tasted the chicken curry. Satria mencicipi kari ayam. Kemudian akan diubah menjadi kalimat pasif. The chicken curry has been tasted by Satria, no by me. Sorry tadi salah tulis. Jadi di sini Satria. Kari ayam itu telah dicicipi oleh Satria. Oke, number 4, simple past. Simple past kejadian yang masa lampau, ya, masa lampau atau telah terjadi di waktu di belakang gitu. Contohnya adalah Cynthia prepare the book last month. Cynthia mempersiapkan bukunya bulan lalu. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif, yaitu they book were prepared by Cynthia last month. Buku telah dipersiapkan oleh Cynthia sejak bulan lalu, begitu ya. Jadi itu sudah terjadi di masa lampau. Oke, terakhir itu adalah simple future yang sering kita sebut adalah planning atau masa akan datang, yaitu contohnya he will buy a new motorcycle. He itu dia laki-laki. He will, dia laki-laki akan membeli motor baru. Akan membeli, will, akan. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif, yaitu a new motorcycle be bought by him. Mengapa him? Karena itu adalah pengganti dari he. Dan bought ini adalah kata kerja ketiga dari by, dan he ini adalah to be. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang active voice dan passive voice. Thank you for watching all friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.